dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Kami coba handphonenya mati nggak bisa, staf saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai dana cyber juga memiliki. Gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas kasusnya Ferry Irwandi, teman-teman. Nah, jadi baru-baru ini dia dilaporkan atau dugaan dia bisa terkena pasal, teman-teman. Ya, ini dilaporkan oleh TNI-nya sendiri, teman-teman. Dan kenapa dia bisa kena pasal? Mari kita bahas bareng-bareng. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Berita yang viral nggak akan pernah mati. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Pak, ini terkait apanya Pak? Nanti dong, itu kan nanti kan ada penyidikan. Nanti biar kita lanjutkan. Saya pikir itu dulu saja. Mungkin satu atau dua Pak, apa yang menurut? Nanti saja, kita nggak bisa. Sebelumnya sempat komplain kan Bapak sudah menyebut nama gitu. Iya. Dari wanita bisa komunikasi langsung ke beliau atau kami coba handphonenya mati nggak bisa, staf saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai dana cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa. Itu aja, terima kasih. Dia udah coba menghubungi Ferry Irwandi tapi nggak direspon. Yuk kita ke tanggapan Ferry Irwandi. Tapi sebelum itu kita baca komentar dari netizen. Dugaan tindak pidana Ferry Irwandi yang tegang Pak TNI. Next. Tapi biasanya jarang loh ada sebut nama. Cuma ini sebut nama ya. Berarti udah yakin banget ya. Yuk kita lihat klarifikasi dari Ferry Irwandi, teman-teman. Ini ada videonya nih. Halo warga sipil sekalian, breaking news. Gue tadi baru dapat banyak sekali WA dari wartawan ya. Gue gak tahu mereka dapat nomor gue dari mana, tapi kan nomor gue tiap hari didoxing ya sama oknum-oknum yang gue gak tahu siapa yang bayar gitu. Tapi jadi gampang lah nyari nomor gue dan gak pernah ganti juga. Oke, langsung aja gue baca beritanya dari Liputan 6. Jenderal TNI tiba-tiba ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Komandan Satuan Cyber TNI berkonsultasi dengan jajaran polisi, ada dugaan pidana. Sebelum menempuh langkah hukum, Juwinta Omboh Simbiring sudah mencoba menghubungi Ferry, namun tidak pernah berhasil. Saya coba konsultasi karena dia bicara masalah algoritma. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa. Sementara Ferry Irwandi mengaku belum mengetahui soal dugaan pidana yang dituduhkan terhadapnya. Saya belum tahu apa-apa, singkat Ferry saat dihubungi wartawan. Iya, dan silakan tanya wartawannya. Gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi, pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih.
Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal. Semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue. Semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Satu hal yang selalu gue ingat adalah ide itu nggak bisa dibunuh ataupun dipenjara gitu. Apapun yang terjadi sama gue ya wadan isdan bro. Masa ya setiap hal pasti ada kausalitas dan resiko lah. Dari awal nggak tahu ya nggak mungkin. Jadi ya itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ya, saya tidak lari kemana-mana Pak. Aman. Klarifikasinya kayak nyindir seorang ya, yang namanya Ahmad itu. Dan kalau kita lihat nih, videonya yang mana sih Bang? Ini nih videonya teman-teman ya. Dan satu hal yang sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya, satu berita muncul, ternyata ditangkap salah satu perusuh aksi provokasi itu pegang, saya dengan segala risiko saya bicara kayak gini, pegang identitas tentara. Dan sudah dikatakan hoax oleh Pus PP. Itu yang mau saya tanyakan. Siapa yang harus kita percaya? Polisi atau TNI? Foto ini memang benar adalah anggota Bais TNI. Karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya. Ya. Karena narasi yang disampaikan itu adalah ditangkap Polri. Yang kedua adalah provokator. Itu tidak benar. Kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Itu aja Pak Jenderal. Semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari. Kalau masalahnya tentang penyampaian Ferry Irwandi, itu kan emang beritanya ada gitu, datanya ada. Berarti bener-bener dicari bener ya Ferry Irwandi ini kesalahannya ya. Biarkan saja, nggak usah ditangkap, tinggal dijawab pertanyaannya si Ferry itu dan dijelaskan oleh TNI sejelas-jelasnya, selesai. Ya, harusnya sih seperti itu. Ya, kita lihat respon dari netizen nih soal Ferry Irwandi ya. Dalam kasus Ferry Irwandi ini, saya tidak tahu apa kesalahan Ferry Irwandi. Ketika petinggi-petinggi cyber TNI datang ke Polda Metro untuk berkonsultasi, ini mengkhawatirkan karena saya bisa kena, siapapun bisa kena. Ya dengan alasan bahwa patroli cyber mengatakan saya melakukan bla 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 dan lain sebagainya, entah sebab akibatnya seperti apa, maka di Republik ini sudah susah menemukan orang kritis dan berani lagi. Karena polisi bisa mengkriminalkan kita, TNI juga bisa memberikan data pasokan. Sehingga kalau tentara masuk wilayah ini, maka siapapun yang kritis nanti akan bisa dikriminalkan, dianggap melakukan tindak pidana dan lain sebagainya. Ini sama bahayanya akhirnya. Kalau ujaran, analisis, aduh, itu kan pendapat bro, ya kan? Kalau ujaran analisis kemudian menjadi tindak pidana, maka berat sekali hidup kita ini ya. Lama-lama semua kita bisa dipidanakan. Kan semua kita ini hanya komentator saja. Cuman ada orang yang lebih ahli seperti Ferry Irwandi yang bisa menelusuri ya jaringan-jaringan akun-akun yang bergerak tersebut. Dan apakah itu yang menyebabkan dia kemudian dikatakan melakukan tindak pidana? We don't know exactly. Mudah-mudahan jangan seperti itulah ya Pak TNI ya. Kita cinta polisi, kita cinta TNI, kita cinta presiden sepanjang dia bekerja dalam koridor yang benar. Ya. Yang benar itu apa? Tidak mengganggu kebebasan warga negara untuk mengekspresikan buah pikiran dan pengetahuannya. Sehingga orang-orang pintar dan cerdas itu hidup di bumi Indonesia, bukan malah ketakutan yang muncul para bebek saja, orang yang mau membebek saja kepada kekuasaan yang ada. Ya, tidak mudah mengkriminalkan warga negara. Carilah ya dalang yang sesungguhnya, yang punya dana besar, yang katanya menggelontor, yang dapat gelontoran dana 2 juta US dollar dan lain sebagainya. Carilah orang-orang yang benar-benar jahat, bukan orang-orang yang menganalisis dan beropini. Ini statement Rafli Harun bagus banget ya teman-teman. Siapapun bisa kena. Ya kalau polisi TNI bersatu dari tindakan cyber, mereka punya data, ini punya info, ya
ya udah, siapapun bisa, termasuk kita, termasuk kalian yang ngomong di sosial media, mencari tindak pidananya apa tuh. Next, kita lihat respon dari netizen. Gak ada angin, gak ada hujan, setelah framing oleh buzzer, tiba-tiba gongnya adalah TNI, tiba-tiba ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Dengan dalil katanya jenderal ini itu sudah mencoba menghubungi Bang Ferry Irwandi, tapi nggak bisa dihubungi. Astagfirullahaladzim. Lu DM tuh orang aja, lu tag ya, di-repost sama dia. Di-repost sama dia. Jadi kalau alasan lu ya, Bapak TNI Jenderal terhormat, kalau kagak dapat kontaknya, kagak mungkin. Kagak mungkin, dia tuh orang terhumble sedunia. Ya, lu mau nge-repost apa tentang dia, pasti bakal jadi repost balik. Abis itu Anda bilang Anda adalah TNI Cyber. Ya, wartawan aja bisa ngambil kontak pribadinya Ferry Irwandi. Masa Anda sekaliber Jenderal TNI Cyber tidak bisa dapat nomornya Ferry Irwandi? Kalau bapak-bapak ini berani menyentuh ya ketua kita ini ya, Indonesia kita bikin gonjang ganjing. Bener, Indonesia gonjang ganjing loh. Sampai ini orang kena kenapa-napa ya, Indonesia dibikin gonjang ganjing. Mau dari yang sipit kayak gua, mau sampai yang kulitnya hitam, mau yang Batak, yang Jawa, dibikin gonjang ganjing bumi ini. Jangan ngapa-ngapain nih orang Pak. Dia nyelamatin ribuan jiwa orang. Tenang aja Bang Ferry Irwandi, orang baik Bang gak akan kemana. Ya, bakal kita jaga Bang. Bakal gue suarain terus. Santai abangku, rakyat bersamamu, respect. Ya, itu dia statement dari netizen yang gak terima. Aku juga agak aneh gitu kan. Ini kan mengkritisi, beropini, berpendapat, kok dilaporkan gitu kan. Itu agak berarti membungkam pendapat masyarakat secara halus. Saya juga takut deh jadi ya kan. Ya, apa omongan kita di sosial media itu gampang banget terkena kasus cyber sih. Apalagi undang-undang ITE ya guys ya. Itu sangat-sangat mudah lah. Sejak kapan TNI ngadu-ngadu ke Polda? Aku pun baru tahu, tapi pernah ada juga sih kasusnya. Rakyat siap turun ke jalan, bela TNI dan polisi, save pemerintahan Prabowo. Lah. Ya, next, boleh, bagus. Save Ferry Irwandi, kalau kenapa-napa sama beliau, Indonesia akan kita buat menyala. Dan aku jujur nih, aku suka banget sama konten-kontennya Ferry Irwandi ini ya. Bahkan aku follow dia karena konten-konten dia tuh sangat mengkritisi semua ya pemerintahan di Indonesia ini. Jadi ya udah cemilan dia gitu buat ngebahas-bahas kayak gini. Dan baru pertama kali juga aku lihat di Metro TV, tapi langsung ditindak pidana cyber gitu kan. Ini beritanya ngagetin banget nih. Kalau ngangetin mah teh jahe ya. Kalau yang ini sumpah ngagetin banget. Cyber TNI ungkap dugaan tindak pidana Ferry Irwandi. Jadi Dansat Cyber nih sekarang lagi berkonsultasi sama jajaran kepolisian di Polda Metro Jaya. Katanya mereka menemukan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh CEO of Malaka Project atau Ferry Irwandi. Nah, nih pelanggaran ditemukan pas mereka lagi patroli cyber. Jujur gue bingung nih, ini pelanggarannya model gimana nih? Soalnya yang gue tahu kalau patroli lalu lintas, pelanggarannya biasanya yang berhubungan sama lampu lalu lintas. Kalau pas patroli cyber, pelanggarannya jangan-jangan berhubungan sama lampu flash kamera kali ya, atau apa nih? Kagak jelas karena belum dijelasin secara detail. Pokoknya mereka lagi konsultasi dulu gitu. Dan Dansat Cyber bilang, Ferry Irwandi ini kagak bisa dihubungi, nomor HP-nya kagak aktif. Sedangkan Ferry Irwandi baru aja bikin klarifikasi ya, yang menyatakan bahwa nomor dia aktif terus. Kagak ada pihak dari Dansat Cyber yang menghubungi dia. Yang ada malah para wartawan. Pokoknya dia menegaskan bahwa nomor dia udah gampang aja ditemukan dan ya banyak gitu yang menghubungi dia gitu. Ngeser-ngeser berita ini yang paling penting. Terus Bapak tadinya ngehubungi siapa Pak? Coba dicek lagi, jangan-jangan Bapak salah tuh. Jangan-jangan Bapak hubungi nomor saya lagi. Si Ferry juga bilang bahwa dia gak akan kemana-mana. Dia bakal tetap di Jakarta, gak akan kabur ke Singapura, apalagi Cina. Kata gue bener juga. Pan ini Ferry Irwandi, bukan Ferry Inang Endi gitu. Jadi kayaknya dia memang kagak bakal kemana-mana Pak.
Cuma jujur ngeri-ngeri juga ya, yang urusan nama Ferry ini, yang ngelaporin Ferry nih yang begini-begini nih modelannya, buset. Oke, nah kita lihat komentarnya lagi teman-teman. Lagian TNI nggak ada hak untuk ngomongin masalah hukum sipil. Kalau si bapaknya memang menemukan adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh Ferry, yaitu urusan kepolisian yang di konferensi pers begini. Bapaknya pakai seragam TNI, segala macam ngurusin hukum sipil, bukan ranahnya. Gimana teman-teman? Setuju nggak? Aku sih agak setuju ya, karena setauku udah punya ranahnya sendiri, cyber juga punya ranahnya sendiri ya. Dicari nih Ferry Irwandi nih. Masalah apa Ferry Irwandi, Pak? Kenapa dia? Bapak. Kasih tahu kita dulu. Ferry Irwandi salah apa? Makar dia, makar. Aduh, kacau. Atau Ferry Irwandi salah karena dia benar. Waduh, awas hilang bang. Orang yang nyuruh pendemo pulang kok dilaporin, aneh. WKWK lawan tuh OPM. Nah, kenapa statement ini muncul? Ini ada nih teman-teman. Orang ini bikin ketar-ketir para penguasa. Namanya Bang Ferry Irwandi. Suaranya lantang, keberaniannya tak terbendung. Dalam salah satu videonya, ia mengungkap fakta yang bikin bulu kuduk berdiri. Kerusuhan demo kemarin bukan murni ulah rakyat. Ada pihak-pihak tertentu yang membayar perusuh demi membuat keadaan semakin kacau. Tujuannya jelas, menciptakan alasan agar darurat militer diberlakukan. Kalau itu terjadi, kekuasaan segelintir orang akan semakin mudah meluas. Tapi semua rencana itu gagal total. Berkat keberanian Bang Ferry membongkar kedok mereka, kerusuhan tidak meluas, para pendemo pulang ke rumah, dan Indonesia kembali damai. Namun, keberanian itu dibalas dengan murka. Bang Ferry kini harus menghadapi serangan buzzer, teror digital, hingga ancaman nyata. Apakah suara kebenaran akan terus dibungkam? Atau justru semakin banyak yang berani bersuara? Gimana menurut kalian? Ya, inilah teman-teman soal video tentang Ferry Irwandi. Gimana menurut kalian? Apakah Ferry Irwandi salah buat mengkritisi dan beropini tentang pemerintahan di Indonesia? Ingat, pemerintahan tanpa orang yang mengkritisi, yang beropini, maka negara itu tidak bakal maju dan berkembang ya teman-teman. Karena dia bakal merasa ya apa yang gue lakukan benar, jadi hingga lupa diri gitu. Ya, aku undur dulu kalau salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video guys. See you. Goodbye guys. Aku juga pengen tahu tanggapan kalian. Ditulis di kolom komentar. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.